ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Fa in hasala laka syatrani jami'an al-iktisabu wal-ijtinabu faqadis takmala amruka wa hasala muraduka wa qad salimta wa ghanimta. Apabila sudah dapat kamu capai dua macam ini, yaitu bekerja, melaksanakan dan menjauhi, artinya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu amar nahi itu kan ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ibadah itu ada pelaksanaan, ada juga tinggalan, ada juga yang ditinggalkan gitu ya. Ada pelaksanaan, ada yang ditinggalkan. Amrun bil fi'li wa amrun bin nahyi, amrun bil kaffi. Perintah untuk melaksanakan, perintah untuk tidak melaksanakan, untuk meninggalkannya tentunya. Itu sebagian besar sudah syariat seperti itu. Jadi al-amruan wan nahi, itu saja kita kerjakan cukup sudah. Al-amru wajib dengan sunat, wan nahyu makruh dengan apa? Haram. Ya bagaimanapun itu makruh, itu juga larangan. Itu tetap larangan. Cuma tidak begitu kuat dalilnya sehingga dia turun derajatnya menjadi makruh, menjadi sunat. Jadi larangan juga itu makruh itu, ya. Larangan juga makruh itu. Ada yang malahan lebih tinggi lagi, namanya makruh tahrim. Itu mendekati kepada haram min haitsu huwa dalil, dari segi dalilnya. Nah itu karena banyak yang hasan mungkin hadisnya sehingga dia naik derajat kemakruhannya menjadi ya haram, sehingga dikatakan makruh tahrim. Ini rokok mungkin mendekati makruh tahrim itu, ya, karena banyak faktor, ya. Pertama faktor diri sendiri, kedua faktor orang lain. Karena ada istilahnya juga apa, pasif, perokok pasif. Perokok pasif itu lebih berbahaya katanya. Yang tidak merokok sudah sering dekat pada orang merokok, akhirnya dia kena juga dengan coronanya. Ya, dengan coronanya itu. Hati-hati orang merokok. Jadi jangan dekat sekali pada orang merokok, itu bahaya nanti. Katakan nanti
kena paru-paru basah. Itu. Tapi Tuan Guru Haji Hilmi Najmuddin pernah dia sakit, bukan sakit yang meninggal, enggak, sakit sebelumnya. Itu paru-paru basah katanya. Apa sebabnya? Merokok. Ndak merokok ini. Oh, berarti sering dekat pada orang merokok. Maka hati-hati yang merokok, jangan dekati orang yang ndak merokok. Dan juga yang ndak merokok jangan terlalu ekstrem terlalu intim dengan yang merokok. Bahaya. Nah itu. Kalau ilmu rokok lagu masin doang demen mahat ni deh. Ya. Angkat tangan yang dah merokok. Yang dah merokok angkat tangan. Wah, lebih banyak yang dah merokok ini. Yang merokok ini, ya. Tak mau saya suruh orang yang merokok angkat tangan, malukan dia jadi. Lebih baik suruh yang dah merokok angkat tangan. Nah. Ada yang mengatakan saya merokok tapi sekali beh jaga. Mereka merokok ada doang. Darah api di surga. Ya kan? Kan gitu di itu ya. Tidak ada di YouTube itu gambar rokok dan gambar saya di sana. Sedang bahas rokok di sana. Di YouTube itu kan. Di mana saya pidato tidak ada walah. Itu kalau tidak salah itu di Kuta itu. Di sana di dekat laut itu. Terjadi itu sebab. Nah itu bapak mau saya dulu pernah menasihati yang nama bupati dulu, Saparwadi namanya. Ya. Saparwadi ini perokoknya peteng jadi bupati. Biasa kalau orang menasihati dengan mulut diterima oleh hati, diterima oleh telinga. Tapi kalau menasihati pakai hati diterima oleh hati. Mungkin yang menasihati bupati waktu itu mungkin sekedar mulut-mulut saja, akhirnya diterima oleh telinganya. Pak Bupati, itu merokok itu nghabiskan uang aja. Ya uang saya banyak, masa rokok habis uang saya? Saya kan bupati. Kalau sekedar rokok tidak akan habis. Oh iya, Pak Bupati, itu merokok itu merusak kesehatan. Wah, istri saya dokter. Ada saja jawabnya. Kenapa? Karena sambil main-main itu ambil datang. Tapi Bapak Maulana Syekh yang menasihati dengan hati sehingga diterima oleh hati. Duduk di kursi ini, ada sampingnya bupati. Nasijin Maulana tentang merokok. Oh bagus. Merokoklah dia. Dibisik setelah ngemot 3-4 kali 5 atau tak tahu, yang penting di tengah-tengah merokoknya. Pak Bupati, coba kalau lamanya merokok ini dipakai baca tasbih, berapa pahalanya? Gitu ya? Iya. Gimana kalau kita sambil wirid, sambil tasbih, sambil merokok? Tambah jahat lagi itu. Gimana? Kita panggil, kemudian kita usir malaikatnya. Wah, lebih baik tak datang. Ayah betul ya. Karena Bapak Moseh memperingati dengan hati, maka diterima oleh hati. Dari sejak itulah bupatinya berhenti merokok. Dan dia sendiri bupati yang cerita. Banyak yang menasihati. Katakan habis uang, saya katakan uang saya banyak. Kemudian nanti sakit, istri saya dokter. Tapi Maulana saya katakan begitu, tidak ada jawab saya katanya. Jawab apa ini katanya? Akhirnya tidak ada lain jawabannya, hanya berhenti merokok. Dari sanalah tanya, saya harus merokok ya? Itu. Di mahat-mahat ini ya sebaiknya tidak usah merokok.
sepantasnya juga, bukan sebaya saja. Nah sekarang ini saya uji diri saya, apakah saya bernasihat dengan hati atau dengan mulut? Kalau yang hadir sekarang ini atau yang mendengar sekarang ini berhenti merokok semua, berarti saya bernasihat dengan hati. Tapi kalau tidak ada satu pun yang berhenti, saya mungkin dengan mulut saja. Ya kan, mungkin dengan mulut saja saya ini merokok. Kemudian bapak orang saya ditanya, lain waktu, bukan lain sekarang. Bukan lain waktu itu tidak, lain waktu. Saya dengar sendiri, Maulana jawab rokok nih. Bagaimana hukum wanita merokok? Jawab beliau, masa nih merokok bawa atas, basuh sepi selapu. Tidak ada yang tidak nyambung terus sepi. Mau jawab apa ini katanya? Masa nih merokok bawa atas basuh daya tinjau tengah leger tengah sepi dengan sebagai ketuan dia nyambung lagi terus dengan saat ketuan duduk terus lanjut tak. Nah, itulah bapak saya. Jadi ada jawaban yang tidak perlu di murajaah kembali. Sama dengan mengapa wanita 3 tahun, lelaki 4 tahun. Nah, itu banyak ngusul wanita supaya 4 tahun sama dengan laki supaya adil. Apa kata beliau? Ada hantar dia tak kenangku, bahasa tutup. Ada hantar dia tak kenangku, selesai. Apa kena dan tidak ada itu. Ngumbe kena tidak ada. Yang penting sampai di sana pertanyaannya. Jawabannya titik, tidak ada nanya lagi. Sampai sekarang dia tak kena. Itu. Sang ni lagu ni. Sang saya ingat dengan ini jelapan ya. Anda jelapan tahu acu jelapan kau itu. Wanita seperti bola ya. Namun yang ke lalu umur 20 tahun, woi, seperti orang main bola apa? Main bola poli, banyak yang serokok dia. Namun umur 30 ya itu bola pingpong. Cuma 2 orang yang rudia. Ya. Kalau sudah 40 ke atas, sudah bola apa rasanya golf. Bola golf cuma 1 orang aja yang tendang supaya menjauh kan, dikejar ke tendang, kejar tendang. Itu kalau sudah umur 40 ke atas atau 50. Mendingan kalau masih 30 masih 2 orang. Kalau bola pompong ya. Kalau bola poli masih ya. Berapa orang bola poli itu anggotanya? 12. Nah kalau masih masih umur-umuran 20 ke bawah, wah itu aja bola sepak itu. Semua orang kejar, berapa yang tasabuk gitu kan, berlomba-lomba. Kalau udah atas 60 50 ke atas atau 40 ke atas saja sudah ya bola golf sudah. Kalaupun ada ya di sepak-sepak saja. Nah itu. Kalau laki seperti kapal terbang katanya. Nah, nanti baca di YouTube itu ya. Ada seperti kapal terbang katanya. Anda hafal itu. Ya. Tambah mu jatuh tambah kencang ya itu kan. Tambah mu turun tambah kencang katanya. Nah itu, jadi nanti uji saja dirinya apa, dirinya pakai hati atau terima pakai telinga. Tentu kira-kira yang menyampaikan. Sekarang uji
apakah saya menyampaikan dengan hati atau dengan mulut? Kalau banyak yang berhenti nanti merokok, betul pakai hati ya. Tapi kalau masih di senat banyak yang bau rokok, sudah berarti dengan hati, dengan mulut saja. Nanti kita masuk senat gimana baunya? Jadi standar senat nanti sana. Apa bau rokok di senat atau enggak? Sapu itu, main godot, bertambuk non. Tidak bisa disapu orang di atas itu tempatnya ngerame keselet-selet pendat itu kan. Saya bawa si sapu lu ke atas dia, tahu sapu. Nah itu. Jadi makruh itu juga larangan, ya cuma tidak terlalu keras seperti larangan yang haram. Nah, jadi syariat itu dua macam ya, al-ijtinab wal iktisab ya, hanya al-fi'lu wa tarku. Faqad istakmala amruka wa hasala muraduka, maka sudah sempurnalah perkaramu dan berhasillah tujuanmu. Illam waqad salimta wa ganimta, sungguh telah selamat dan kamu sudah mendapat ghanimah ya, ghanimah yang harta rampasan perang, ghanimah, dan dapat keuntungan lah begitu. Wa illam taglub wa in tablug ila hadima, kalau kamu belum sampai kecuali satu saja, bisa melaksanakan saja tapi tidak bisa meninggalkan, barong-arong kan. Itulah paman ya'mal mithqala dzarratin khairan paman sakulat ya, paman sakulat mawazinu bahwa fi isyatir radiyah wa man khafat mawazinu bahwa hawiyah. Mana yang ringan, mana lebih berat. Kalau lebih berat timbangan kebaikan, itulah yang isyatir radiyah, itu isyatan mardiyah, yaitu penghidupan yang diredai. Kemudian itu namanya isim fa'il, mana isim maf'ul. Isyatan radiyah ay isyatan mardiyah, fi isyatir radiyah ay fi isyatin mardiyah. Ada yang nanya di HP SMS mengatakan, bagaimana kita mengetahui isim fa'il bimana isim maf'ul, atau isim maf'ul bimana isim fa'il, atau terkadang segat fa'il bimana al-fa'il atau bimana al-maf'ul. Di sini tidak punya kaidah, saja mengatakan qarinah saja ya. Qarinah, kira-kira pembicaraannya ya, kira-kira pembicaraan. Ada yang isim maf'ul seperti isim fa'il, laisa liwaqitiha, laisa liwaqata kazibah ay magzubah itu di surat Waqiah kan, laisa liwaqatiha kazibah ay magzubah itu. Jadi jatuhnya atau terjadinya kiamat itu tidak bisa dibohongi. Bukan terjadinya dia bohong, tapi tidak bisa dibohongi. Itu. Isyatan radiyah, penghidupan yang meredai. Kok penghidup yang meredai? Penghidupan yang diredai. Nah itu. Tidak bisa dia meredai, bukan berakal penghidupan itu. Itu. Kemudian alimun fa'ilun bermakna mu'lim dan mu'lam. Itu. Azab yang disakiti, azab yang menyakiti. Yang mana benar? Ya. Azab yang menyakiti itu biasa. Tapi justru karena mubalagahnya sampai azab itu yang sakit disebabkan oleh memukulnya. Sampat
Si lelah ngempukan sampat ni ke ni manusia. Ni sakit sampat ni isi siksaannya. Karena terlalu mubalagah siksaannya. Itu. Jadi itu sebabnya mengatakan bisa berarti azamun mu'limun atau mu'lamun. Azab yang disakiti, yang arti alim itu. Gimana alim? Azabun alim. Ay mu'limun atau mu'lamun. Itu. Kalau alimun bermakna mu'lim, biasa. Ya. Tapi kalau alimun bermakna mu'lam, itu yang mubalagah. Itu. Sehingga dengan sangat ngempukkan sakit. Apa lagi dengan tempuk. Nah, ini kena dekat. Jadi, yang kena ngempukkan sakit. Apa lagi dengan saya tempuk ni lebih sakit dari itu. Itu azab neraka. Gitu. Sampai yang memukul pun sakit. Gitu. Sampan belotoh bisede. Wah, lelah lu tempuk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa illam taqulu ila hadima falyakun zalika janibal ijtinab. Karena menjauhi lebih sulit daripada melaksanakan. Nah, itu lebih sulit daripada melaksanakan. Kalau melaksanakan mudah, mengerjakan taat lebih mudah daripada meninggalkan kejahatan. Sanggup, nah ini misal dulu, sanggup sembahyang 10 rakaat bilang malam. InsyaAllah memilih sanggup setiap malam sanggup sembahyang. Apa bilang malam loh sanggup bisa. Tapi sanggupkah anda liwat dengan ini belanda kontak dia mengingat aneh. Dik sadu muah. Astagfirullah ini jarang astagfirullahalazim. Apa baru belanda kontak ni mana atas sekecil. Itu. Baru mereka belanda kontak dong wah astagfirullahalazim istighfar lagu jak sambil sak diterima istighfar menu kan. Syarat taubat itu pertama menyesali yang sudah liwat. Kedua kalau sedang harus cabut diri. Ketiga yang akan datang tidak akan lagi. Jadi yang sudah liwat disesali, yang sedang dilaksanakan cabut diri berhenti, kemudian yang akan datang dia berencana tidak lagi. Tapi kalau boya TV misal tu belu aran TV belu atau film belu, astagfirullahalazim usir malah dah diterima terpelek malaikat. Astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim ya Allah, ni dah lagu sirit non tematin ni sirit istighfar sirin melar sirin macam sirin pembeli zoom ni sirin. Nah itu jadi model-model itu ya. Ini harus kita berhenti. Jadi sepertinya lebih sulit meninggalkan kejahatan daripada melaksanakan ketaatan. Itu sebabnya as-sabru ala salah satin kan, sabru ala musibah, as-sabru ala ta'ah, wa sabru ala maksiyah. Ia betul-betul paling mudah, paling sulit itu. Ya. Sabar ala musibah murah. Ya. Dia nyasal di mana-mana tidak jadi musibah. Memang corona dengar sebakat candik. Jadi corona ambil ketau. Ya. Kemudian yang kedua alat ta'ah. Anu kata sekedikan lebih mudah sabar ala musibah daripada ala ta'ah. Itu. Yang paling sulit as-sabru alal maksiyah. Ini yang sulit sekali ini. Itulah bukti bahwa tark lebih sulit itu. Nah, tinggal kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya mudah bagi orang jadikan untuk yang
mudah untuk sabar maksiat, mudah untuk sabar taat, mudah sabar, ya kira-kira orangnya saja. Itu. Tapi secara umum paling sulit adalah as-sabru alal maksiyah. Itu. Banyak kena dengan alal maksiyah ini, banyak kena. Arak sakana ya, araran taubat tu ni kan. Araran taubat, cuma berdosa dah ni, araran taubat Nah, itu bahaya itu. Meninggal dosa pun mati. Nah, itu. Kan arak le apabila ajal tiba terus dah bisa ditunda. Warak saya film Pak nyengken-nyengken nyanyi rebak nyengken olahraga mati nu saya ingat selalu nu so nyengken nyiar tu kan nyengken nyiar tu lalu nyengken pluk tersambut tinggal di bawah mati telah nyawin melar nyengken nyiar ni siaran TV kan sedang dia meliput tanu kan di atas panggung dia wah kan sedih tak ada atas panggung tu kan bawa kan dengan panggung tak kan Musa mening dibuang kat lalu nepuk jatuh bawah. Itu ada juga. Asalnya ke ngegal, araknya ke lalu badan se. Arang kau kasih dah hendak. Kau kasih dah hendak. Mati. Sang ngaji noh saya bacakan. Dia ngaji noh jak baca surat Al-Muluk noh jak di rumahnya Hafifah Parawansyah. Itu dulu. Surat Al-Muluk tiba-tiba dia lanjut pengajian mati. Nah itu kena ni mati terus ya. Akan dia muncul kiamat nanti ya. Makanya ada istilah mengatakan iza matal mar'u iza matar syakhsu faqad qamat qiyamatuhu. Itu kan apabila mati seorang sudah di sanalah tempat kiamatnya. Nindat kiamat, kiamat sudah tema wah kubur tahun itu dah mati. Kita saja wallahualam apa jumpa kiamat atau tidak, tapi mati itulah kiamat kita. Itu. Mati itu kan kiamat itu tidak kan kalau masih ada yang istighfar, kalau masih ada yang sholat, tidak kan kiamat secara hakikinya. Tapi sebenarnya tadi itu ya iza matal syakhsu faqad qamat qiyamatuhu. Apabila mati seorang itulah kiamatnya. Kiamat dia kan engkau ta'malu. Sudah segala-galanya. Wa illam tamlug illa hadima falyakun zalika janibal ijtinabi. Maka hendaklah pilih menjauhkan. Bab kalau hendak menjauhkan merembet kepada ketaatan nanti ya. Walaupun banyak taat tapi kita tidak meninggal ini jadi orangnya itu nanti. Jadi orangnya. Marah bahasa yang Bapak Allah ya, yang ada ante pada jana bahasa barong-arong ya bahasa ini. Orang sering Bapak Allah yang bahasa pancor dia. Barong-arong ya bahasa. Untung narak pamasakulat mawazinhu. Baik. Jadi ya bahasa jadi tengah mewala anta ngene aku me ada yang kena cara yang disebut oleh Maulana itu ada yang kena cerita seperti lah itu bakat itu mana sepertinya Maulana tahu apakah dia diberitahu ataukah dia keliling kemudian tahu atau wallahualam. Terkadang sering bahasan di Mahat itu mengena apa yang betul dilaksanakan seseorang itu caranya. Mungkin dengan khawas beliau mungkin wallahualam ya ada khadamnya yang beritahu bahwa begini gini itu. Murid-murid yang dekat-dekat yang tahu dia sering dia sebut-sebut oleh beliau. Tapi dia saya kena keramat aku tahu aku doang ngene doang aku main lewat. Dia nyindir sih, tapi kan dia saya kena tahu aku doang atau pada dah aku tenek-tenek. Dia dah kena benar. Cuma ngene pada aku pada do dia balik. Ah itu kan. Itu cara beliau. Sering membuka tetapi beliau tidak cerita. Bapak Maulana tidak pernah dia cerita keramatnya. Itu tidak pernah.
Cuma orang yang tahu, orang menilai. Dia tak kena aku keramat ke aku marak Syekh Sani keramat ke aku. Tidak. Itu. Malahan pernah beliau cerita arak keramat dengan bahasa ini. Namun nenek kepeng kan mau ni. Pira nenek kepeng ni. Pira melem? 1 juta. Baru nak arak ni iman terus. Mana iman? Kedeman tahun tak lalat ni. Aduh. Tu habis berhari di sekek ngono aja. Cara dua sekali dua nu hebat tak. Saiful Bahri itu kan. Lah, dua sekali dua tu. Ya, sama pangke mata balik kemudian masana langsung no masana. Lagu ndek mau ni ke sana doang saya kena apa rana? Saya dua rembak tu kan. Serempak aku nikahkan kamu dengan anak aku nikahkan dengan anak aku terima nikah kedua-duanya dengan mas kawin yang disebut tadi. Sah dia. Dia arak nomor sekian tu. Sud doang dah tu. Pi Allah tu sud. Aduh ni. Ni jarak berjulu orang kan? Arab jual udiat gitu. Jadi sak berjulu jari ni. Ada dia toto dia kena dia milih tek madu dia kena neket nak jari. Dia milih neket nah bisa jadi tapi kan langsung dua-dua tu je. Dia milih pilih batul kan. Dia langsung dia. Nah saya mana lemak? Silakan, tak ada masalah. Tidak, bukan tidak boleh, bukan makruh, bukan sunnah. Silakan. Anin arah banatnya teman no endah ngih. Uni. Pada doang masih dua tetelu naik pada sakit doang masih juga. Pada sepelang, darah pada sepelang, pada sakit doang lapuan. Bagi telu pada sakit, bagi dua pada sakit, bagi 4 pada sakit. Darah sepelang kamu, sepelang kau. Pol. Pol darah madi. Nah, jadi dakwah saya itu menceritakan, tapi yang saya saksi sendiri sekarang kan, beliau kan cerita tadi gini. Orang saya tidak seperti itu di kantongnya. Orang saya banyak kantongnya kan, sering saya jumpai dia. Mana? Dia nanti ini kena. Bawa mana harap? Oh sekali, nak harap kena ini. Semarang kantong harap dah isi ni. Contohnya waktu beliau mau beli tanah, padahal baru dia pakai jubah itu, baru keluar dari rumah, kemudian beliau pergi ke pengajian. Ada orang beri tanah untuk zaman rasah. Bilanya sara. Aku sara deh. Asyik kan. Aku sara. Tahu dah sara. Baik keton deh. Keton nang balik. Milu le motor balik keton. Nanti ikut sana, saya berikan sana. Tapi nak julu sana harat ini. Nah, sana harat ini maksud. Kau deh. Bawa ni harat sekali. Bawa sana harat ini dah. Mau ni harat dah. Itu bahasa yo. Semarang kantong dia pira kantong 1, 2, 5, 4. Ada dalam kantong saya itu 4 ya. Dah 4 ya betul. Sini 1 di jubah besar itu. Sini 1, kiri kanan 2, ada sini 1. Jadi 4 banyaknya. Itu gaul-gaul di arah separuh. Cukup ya kan? Bila dia sekian. Ya sekian ni. Oh, kan cukup ni. Tak jadi ke rumah. Langsung di sini dia. Dan padahal baru kahwin itu. Pernah cerita orang yang menyuci bajunya. Andin dek jojor tukang cuci baju je. Baik, saya tahu. Itu. Pernah menjumpai katanya di dalam lamun 10-20 ya sering katanya. Tapi pernah saya jumpai 400.000 di kantongnya. Waktu itu paling tok cara ente aturin mau saya 5.000, paling tok 10.000. Itu waktu itu. Jadi 5.000 dari hadiah uang kantong mau saya itu kalau di hadiah di anu ya tahun 80-an lah.
Itu masih beli 5,000 dah bulan puluhan. Itu sejuta betagal koi di maidap keping 1 juta tegal kidapna. Itu. Jadi beli tanah pun ke Sandong itu 23 juta, tapi mungkin itu sepertinya 230 juta atau 500 juta itu. Itu sudah hampir ke anu kan. Saya disuruh bawa uang, bayar apa namanya? Bayar pak sawah, apa kebun di sana. Ndek kalau lintas. Ya. Yang bini sakit. Das saya taruh di kresek saja. Kalau engkel. Sampai Swete kan pindah mobil untuk ke Sandang. Pindah. Kemadi aduh. Ya Allah, nu kayak nu iya. 4 tahun motor ini masih baik kayak penuh kayu andi dek kawin tas jauh li innalillah wah lagu parane doro parane tisu dan tuh para kresek hitam pakai selamat seset pun dah hilang alhamdulillah kan. Saya beli tanah saya di luar itu duduk nah jadi kesimpulannya ada mirip-miripnya itu dengan dia cerita itu. Tapi cerita dengan itu. Terus 400.000 biasanya andai secara akal dinara ya sampai bapak mau saya tamaang ya kepeng 400.000 waktu itu. Nah 5.000 atau 20.000 wah luar biasa wah. Yang paling biasa aja hanya 5.000. Dia beli panitia itu. Bab dengan 5.000 rupiah masih berkawin. Itu sekarang apa 5 rupiah? Beli telepon memang. Itu 5.000 bang mau ini. Jadi 500 baik wah tutup wah. Itu. Dia berkawin satak juga akan pihak kepeng. Ngaji satak, ngaji 500 dikawin. Ngaji 100 tum Alfamart dong berkawin. Titi jadi singa solap singa sol tentang kagak dengan jadi berarti 400 itu tidak diberikan orang itu ya mungkin ada malaikat yang masukkan paling-paling dia 5.000 ya biasa itu saruh dia ini jak sampai 400.000 sekian kali lipat keyakinan daripada orang yang nyuci ini tidak diberi oleh manusia ini katanya. Tidak diberi manusia. Dan tidak akan tertinggal juga yang begitu banyaknya. Kan? Akhirnya dia antar artinya waktu nyuci gitu kembalikan. Itu terkadang karamah manusia tapi dia tak pernah cerita dan ini orang cerita ini. Ya. Dan dia cerita. Yang paling-paling Bapak saya sering ceritakan karamahnya orang. Atau karamah gurunya. Nah itu karamah beliau yang setahu saya tidak pernah dia mengatakan ini keramat saya ini tidak. Wa illam taglub ila ahadihima falyakun zalika janibal ijtinabi pataslam maka akan lebih selamat itu lebih selamat daripada taat itu yang iktisab illam tagnam wa illa hasir syatraini jami'an kalau kamu tidak menghindari ini bisa jadi nanti dua-duanya amblas janibal iktisab hilang juga janibal ijtinab apalagi itu. Jadi syatra ini jami'an semuanya. Dengan sebab kita tidak berhati-hati pada ijtinab, pada menjauhkan, bisa jadi nanti akan habis. Tapi kalau iktisab ada, ijtinab dia akan bisa datang belakangan terkadang itu. Wa ma pauka qiyamul laili wa ta'abuhu
summa tuhbituhu bi iradatin wahidatin. Itu tidak ada manfaatnya bangun malammu ataupun apa ni, nasabu lelahmu, kemudian kau akan hilangkan dengan satu keinginan, yaitu keinginan maksiat, hancur itu. Apalagi kita punya sifat hasad itu, waduh, na'udzubillah min zalik. Itu hasad, dengki itu juga. Itulah yang kal hatabi kan nari yakulul takulul hatab, kan katanya. Al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Itu dah hadis kan? Hadis. Jadi sifat dengki, hasad, iri hati itu memakan kebaikan seseorang seperti api melalap kayu bakar. Enak saja itu, habis. Nanti kita di akhirat mana pahala gini-gini, saya bangun malam, saya Quran saya mana, oh habis dilalap oleh sifat dengkimu. Nah, itu. Katakan saja kalau ada lebihnya orang, kita ingin seperti itu, zalika fadlullah, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan seseorang yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu. Ada kelebihan orang, kelebihan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jangankan manusia, para nabi pun kan berbeda-beda tingkatannya. Ada ulul azmi itu yang lebih, yaitu 5 itu, Muhammad, Ibrahim, Musa kalimuhu, wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Itu. Jadi Muhammad, Isa, Musa, Nuhun hum ulul azmi. Muhammad, Ibrahim, Musa kalimuhu, wa Isa wa Nuhun. Jadi 5 ini adalah ulul azmi. Itu berarti bertingkat-tingkat dulu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallamna wa minhum ma minhum. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang para nabi pun dibedakan. Malahan ada yang mana jadi raja, ada yang menjadi nabi. Seperti Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, dia jadi raja langsung juga menjadi nabi dan rasul. Juga Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam juga jadi raja dan juga jadi nabi. Fa'in apa katanya? Wa ma ya'nika wa ma yugnika siyamun harin tawilin summa tufsiduhu bi kalimatin wahidah. Itu. Tidak ada artinya siamu, puasa siamu yang panjang kemudian kau rusakkan dengan satu kalimat saja misalnya. Nah itu luar biasa, yang nama kalimat-kalimat yang jelek, apalagi kalimat kufri ya sudah nantung-nantung Islam dihura di sini tuh. Jadi harus kita hati-hati dalam perkataan yang jelek itu. Jangan dibiasakan walaupun dalam berbentuk main-main atau berbentuk contoh. Itu jangan diucapkan. Bab nanti di saat kau lupa dan tidak sadar, cepat terucap itu. Mau dimarahi pun menyesal, tapi kau sudah terbiasa. Itu lebih baik macam mana? Kalau ni coba lengi simpuni engkano kan. Apa perkataan lengi dan muni. Dia jangan omani coba unin. Nah, kan contoh itu. Ini salah. Itu. So makin dengan misalnya preto dan ini film porno salah. Tak boleh kita tonton film porno ini. Yang seperti ini unimun pihak itu pun itu makan ni ajarin pameran. Itu padahal kan alang orang. Jadi sesuatu yang tidak baik itu jangan kita ucapkan atau yang kita contohkan. Itu mending tangan mumpung dengar kan salah juga.
Coba kekuatan empukui sakit begitu. Coba meni dah pak meni coba antan. Maka Abu Nawas empuk belencak empuk anu berangkat kan Abu Nawas. Walau tena raja jak tu gawah. Entah raja tu kebong. Tuan raja, di sini banyak nyamuk. Kalau kita di dalam kalau kita di dalam biasa di dalam, jadi dia buru yang di dalam. Kalau yang di luar enggak dia apa-apakan, karena biasanya orang di dalam tempatnya itu yang diburu. Jadi sekarang tuan raja di luar, saya di dalam. Saya di dalam. Oh, raja tu orang Awas tu dua. Ni yang lihat dalam. Dia lihat dua anak ni. Raja. Mau beli dan dia nawis di sini. Ini. Pak, what? Abu Nawas. Banyak sekali nyamuk di luar ini. Oh, ya. Toes dah. Mana saya jaga ya. Dia je berjaga kali. Abu Nawas dia kan jawab pelombok, jawab penepek. Dia nak pak anu berangkat Fahmi Malik anu tadam raja kan ini tadam dia dah kan pak angkat je Abu Nawas anu berangkat. Ni ada Raja Malik dia dua dalam tahun ni ya bongol lah ni kepintaran Abu Nawas banyak nakalan raja tapi Tuhan maaf hampir batin dah ya Allah wan jual raja ni jual raja beli panjang aku ni ya lalu baris bian-bian tu nolek dia baris mokoh pelik ni menjual menolek ni teh panjang aku ni panjang aku ni teh ai ngone paham beratuhan jual si Abu Nawas ni ada kemendak orang lalu jual coba kirim surat ini sampaikan ke raja ya ni raja kan ni nulis cari saya di tempat ini dan tolong nanti gini itu untuk baik raja ni sejauh panjang di temut meli saya tak meli Abu Nawas sunnah tanda sampai besoknya diumumkan pokoknya ni mati Abu Nawas ni tanpa ampun mati wah aku bakal lelah menjual macam tahun suruh pegawai suruh nambah suruh ke toy kayu datang cerita tentang Abu Nawas mati dia tempuh temati wah juga sak mati lalu arak pesan laun bertukar sendik man tertukar laun minta dipidatokan oleh raja. Iya, dia pesan. Oh, bagus. Tentang raja Bayu. Dia Toma. Begitu mengobrolkan masih tolok terus keranda ada. Ya. Ia pun pidato raja. Aneh. Memang nasibnya yang nama Abu Nawas. Sudah kamu tahu karena sifatnya. Saya saja yang nyerahkan ke sini. Tapi ya sudah mati. Kita maafkan ya. Terima kasih Raja, terima kasih. Udah biar ngaplai sini. Itu ya apa kamu segera tewat mati dah itu anu malik. Makin kan segera itu akan tulakan maaf deh. Kan nanti raja sini. Orang tak kembali maaf
Untuk maafkan sekarang kita maafkan ya jamaah semuanya. Saya termasuk memaafkan 100% sudah dari Allah. Aduh, terima kasih Raja, terima kasih di dalam kurubatan. Model gadi. Lawek biar kalau Gunawas di Semarang lawek lah kan kalau Gunawas di ini. Tapi lah yang punya doa ceritanya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan fil dhunubi fa innaka ghafuruz zambil azim. Dia yang ya Allah ya Rabbi ndek kesamal jadi tamu surga lengi lalu kanjan dek bani dek mampu tamu neraka beda jari. Di surga tidak pantas, di neraka tidak mampu. Minta gimana? Iya pun pahabli taubatan waktu hadisat paut tamu surga. Nah, habli taubatan waktu dzunubi fa innaka ghafuruz zambil azimi. Itu jadi ceritanya dia yang punya itu. Karena banyak sekali di ndek santi teman raja wah yentan macam tan raja lu. Dia mendek tu ni Twitter itu cara pokok teman wah jadi penghibur raja itu. Kalau tidak salah itu Harun ar-Rasyid jadi hidup di zaman Harun ar-Rasyid itu. Kalau cerita naran Maktabal Mani ceritanya saya pernah baca tapi tidak seluruhnya. Kau baca dulu lalu dia punya bab-bab itu. Jadi bab misalnya Abu Nawas dua raja, ndik terbaca selabu kan separuh doang kan, ndik nyambung, hanya berbab-bab dia. Itu Abu Nawas dua raja, Abu Nawas memikul masjid, pindahkan masjid, ya macam-macam wah, iya bengak dengan dia coba, yang pindah masjid coba, ya Allah, Arab yang berpikir nih. Internet tu lah pikiran ni akan langsung. Ini masjidnya, sikit cerita. Ini masjid sudah air tidak ada karena kemarau, jadi mau kita pindah ke lain tempat. Itu. Jadi nanti di tempat yang aman, ada lapang dan ini kalau kedung ini, tapi kita mau pindahkan. Siapakah yang sanggup memindahkannya? Abu Nawas terus pacu Abu Nawas pacu ndak apa sekek berhenti naik pacu tembok ke mau pindah mau pok ini doang ada yang lain ada mesan doang ya. Awas Abu Nawas kalau tidak saya bunuh kamu. Oke. Ndak apa. Tapi saya minta tempo Jumat akan datang. Itu. Ndik napa ndik tak nentang. Ampun saya kena jalan tu. Adik selalu ian dengan lewat juga je. Kena ni. No. Jadi pembicaraan. Bilang berugak, bilang teras, bilang balik. Ayah cerita. Tujen Abu Nawas jak lemak. Perempuan hukum masjid nindo angkat masjid pireton dia pun mesak ni hukum perempuan biang gantungan baik tepi gantungan dekat masjid tepi penggantungan bawa sanggup digantung sanggup nindo dia ambil para begitu dia datang Jumat pagi la ilaha illallah ruang dengan berjumat maling-maling berjumat. Dia kayak zaman corona aja ni je maling-maling berjumat no si luik lagu dia tu berjumat en leto tele Abu Nawas saya tergantung ni narang dan wah pikiran dia kena hidup je darah sanggup mati saja soalnya. Lalu penendau Abu Nawas dia je pelot. Nah ni jauh ni dengarkan. Nah ni jatuh tu je dia jauh ni kan. Akhirnya kau mana ini? Assalamualaikum terus mana Abu Nawas siap ni.
Siapa ni terus? Ayo, sudah? Ya. Wah, apa? Kemodel. Baju tak nak. Masjid. Batur-batur. Ini barang berat ini. Sedangkan satu kuintal saja perlu ditaruhkan di atas bongkol kita. Jadi jamaah harus dari bongkol kemarin. Ya, ini barang ini. Ini barang berat. Perlu ditaruhkan juga. Kira-kira aja. Aneh. Suaranya bukan saya yang tak mampu, tetapi orang-orang ini tak mau bantu. Ini kembalikan pada saya, pokoknya luar biasa akalnya. Nah, itulah model-model cara luar biasa. Nah, itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah itu. Jadi kembali pada yang tadi, isinya semua itu adalah bagaimana antara iktisab pekerjaan dengan yang lebih baik, menjauhkan daripada mengamalkan. Kata dalam hadis itu ada Qudsi mengatakan afdalu ma yaqtaribu ilaihil abdu ma turida alaihi. Kan? Yang paling afdal untuk mendekatkan dirinya seorang hamba kepadaku adalah dengan taat. Jadi meninggalkan yang itu maksudnya. Nah, itu jadi meninggalkan yang jahat-jahat itu cukup sudah itu kan. Hanya fardu saja dia masuk sunnah. Lagu ini gawe dosa. Nah, upahane dah gawe ti manjat fardu doang tapi ndak ada sunat-sunat dia lagu upah dosa dah gawe. Nah, itu cukup sudah itu kan. Summa qala wa laqad rawaina an Ibnu Abbasin ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tabarrukana ba'da hadza tabarrukan barakan ma'suma la ilaha fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma adina hudak waj'alna mimman yusarrifu fi ridak wa la tu'allina wa li siwak wa la taj'alna man khalafa al-wasaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma afina wa'fu 'anna wa la ta'alika shay'ina wa la islam wa la tawfana wa andarna balika wa rahmar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wallahu fi kulli hadi ila sabil asyhadu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.